wa taufiq biyadillah. Taufik Allah yang berikan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wan Nihayah menyebutkan di suatu hari saat duduk bersama sahabat, Rasulullah SAW menyampaikan, ada di antara kalian yang kelak dia ada di neraka, di azab. Salah satu dari kalian. Ketakutan para sahabat mendengar ini. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Satu demi satu meninggal, wafat. Yang ada di majelis tadi. Sahabat fulan meninggal di peperangan itu, fulan terbunuh di situ, fulan. Wafat, mati. Setelah Rasulullah wafat tentunya. Sampai tinggal berdua. Hanya 2 orang yang tersisa di majelis itu. 1, Abu Hurairah. 2, Rijal ibnu Anfawah. Sementara semenjak bertemu dengan Rasulullah SAW, Rijal ibnu Anfawah dikenal ahli ibadah, taat, soleh, ahli Quran, Masya Allah sudah. Sehingga Abu Hurairah ketar-ketir. Siapa yang tertinggal? Hanya aku dan Rijal. Siapa yang Rasul maksud dari kami berdua? Sementara Rizal terus dalam ketaatannya, dalam ibadahnya, sampai terjadi fitnah kemurtatan di Yamamah, Yaman, Musailamah al-Kadzab. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengutus Rijal ibnu Anfawah bersama beberapa pasukan untuk memerangi Musailamah. Sesampainya di sana, ketemu dengan Musailamah, terjadi perdebatan, terjadi ini itu, dirayu terus oleh Musailamah. Janji Musailamah kepadanya, kalau kamu bersamaku, mendukung aku dalam kenabian ini, kalau aku berhasil nanti, setengah dari segala yang aku miliki, kekuasaan untukmu, harta dan lain sebagainya. Terfitnah Rijal ibnu Anfawah dengan rayuan dan tawaran Musailamah, maka dia ikuti Musailamah. Sampai kemudian diperintah oleh Musailamah, kamu keluar ke sana, ke umat, sampaikan bahwa aku ini bersyarikat dengan Muhammad SAW. Yani Jibril sebagaimana turun kepada Muhammad, juga turun kepada Musailamah menyampaikan wahyu. Sebagaimana Rasul dijadikan Nabi, Musailamah pun dijadikan Nabi. Maka Rijal keluar, khutbah di sana sini, ceramah di sana sini, menyampaikan itu. Fitnah, kata Ibnu Katsir, fitnahnya Rijal ibnu Anfawah jauh lebih dahsyat dari fitnahnya Musailamah. Karena Musailamah orang nggak kenal siapa Musailamah ini, orang kemarin sore. Tapi Rijal ibnu Anfawah dikenal ahli ibadah, orang yang taat, orang yang soleh, dan sahabat Nabi, orang kenalnya. Ternyata murtad. Na'udzubillah. Sampai ikut bersamanya lebih dari 400.000 orang. Terfitnah dengan omongan Rijal ibnu Anfawah. Walhasil, sampai Abu Bakar kirim pasukan kedua untuk memerangi mereka semua. Ini perang itu terjadilah perang besar. Di dalam sejarah tercatat belum pernah terjadi peperangan sedahsyat itu. Banyak yang berkorban meninggal, tentunya dari kedua belah pihak. Di pasukan Abu Bakar Wahsy ibnu Harb, pembunuh
Siapa? Hamzah, paman Rasul sallallahu. Wahsy Islam sebelum Rasul wafat, menyatakan keislamannya, syahadat. Cuman Rasul sudah kecewa berat dengan Wahsy. Hamzah sangat dicintai oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, aku tidak ingin melihatmu. Ini jangan di Madinah. Kamu Islam ya alhamdulillah, kamu beriman alhamdulillah, tapi jangan di hadapanku. Maka Wahsy menerima, dia tinggal di luar Madinah, jauh di pedalaman sana sampai Rasul wafat. Dan tetap dia dalam keimanannya. Sampai Abu Bakar naik, tetap dia. Bahkan ikut pasukan Abu Bakar, ikut perang. Kata Wahsy, dia berjanji, bertekad dalam dirinya, aku telah mengecewakan Rasulullah SAW. Aku bunuh orang yang paling beliau cintai. Maka sebagai tebusannya, sebagai bayarannya, aku harus membunuh orang yang paling beliau benci, Musailamah al-Kadzdzab. Maka dia cari, dia kejar Musailamah, singkat cerita sampai dia bunuh Musailamah al-Kadzdzab. Maka Wahsy dikenal dalam sejarah pembunuh orang yang paling dicintai Rasul. Dia pula sebagai bentuk tobatnya pembunuh orang yang paling dibenci Rasulullah SAW, Musailamah. Terbunuh di peperangan itu juga Rijal Ibnu Anfawah dalam kemurtatannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh Abu Hurairah bahwa Rijal Ibnu Anfawah mati terbunuh dalam keadaan murtad. Langsung sujud syukur Abu Hurairah, tersungkur jatuh sujud bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ini bukan dirinya yang Rasul maksud. Manusia tidak ada yang tahu seperti apa akhirnya. Wal amal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirannya. Wahsy yang dulunya seperti itu, pada akhirnya dia menjadi orang saleh, berjasa besar kepada Islam dan muslimin. Rijal Ibnu Anfawah, dulunya ahli ibadah, taat, soleh, pada akhirnya mati murtad bersama Musailamah. Maka jangan kamu bangga, jangan kamu percaya diri dengan kemampuanmu, dengan segala yang kamu miliki sekarang. Tapi bergantunglah kepada Allah, berdoalah selalu kepada Allah, diberi istiqamah dan taufik sampai kematian menjemput. Hanya Allah yang berkuasa untuk itu. Bukan kekuasaan kita, bukan kemampuan kita, bukan kecerdasan kita, bukan keilmuan kita, bukan kekayaan kita, bukan apa-apa kita. Allah yang tentukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.